Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid darin amin ya rabbal alamin. Tatimmatun utawi iki iku ana panyampurnan suwiji. Qad akhraja teman-teman wis ngriwayatake sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban fi sahihihi ing dalam kitab sahih Ibnu Hibban. Annan nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku suila den suwuni prisa sapa nabi an adil anbiya'i saking wilangane utawa itungane para nabi. Faqala mongko nuli dawuh sapa nabi mi'atu alfin utawa ing dawuh mi'atu alfin utawi adul anbiya iku 100.000 wa arba'atun lan papat wa isyruna lan 20 apane alfan ewune 124.000. Ar-rusulu utawi pira-pira rasul minha hali saking mi'atu alfin wa arba'atu wa isyruna alfan iku salasu mi'atin ana 300 wa salasata asyara lan 13 apane jaman pantane wafiron kang akeh 313. Waruwilan den riwayatake apa mi'ata alfin ila akhiri. Dawuh mi'ata alfin ila akhiri. Mi'ata alfin utawi adul anbiya iku 200.000. Wa arba'atun lan papat wa isrun lan 24 apane alfan ewune. Sebagai penyempurna dari keterangan di atas, Imam Ibnu Hibban meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya. Sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya an adil anbiya'i mengenai jumlah para nabi. Faqala maka beliau menjawab mi'atu alfin wa arba'atu wa is'uruna alfan, bahwa jumlah para nabi itu adalah 124.000. Ar-rusulu minha salasumi'atin wa salasata asyara jamman wafiran, yang mana dari 124.000 itu yang berstatus atau yang berpangkat sebagai rasul ada 313. Ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Waruya mi'ata alfin wa arba'atu wa isyruna alfan, dan juga ada yang meriwayatkan bahwasannya jumlah para nabi itu totalnya adalah 224.000. Jadi bukan 124.000 tapi 224.000. Walau sallamna minat taslim, lan lamun nerima sapa kita sihhata hadzal hadisi ing sahih atau benere ikilah hadis, lam yufid mongko ora awe faedah apa hadzal hadis al-qad'a ing mestiake likaunihi krana anane hadzal hadis iku minal ahadi saking golongane hadis kang den riwayatake rawi siji. Falihadza mongko krana arai ikilah kaunihi minal ahad yang bagi sayukjo apa alla yuhsaru yento ora den pelanggeri sapa anbiya fi adadin ing dalem wilangan muayyanin kang den tentokake apa adad. Walau sallamna sihhata hadzal hadisi lam yufid al-qad'ah likaunihi minal ahadi, dan seandainya pun kita menerima, kita taslim terhadap kesahihan hadis ini, maka itu pun masih belum cukup untuk berfaedah atau memberikan kepastian hukum, dikarenakan hadis ini masih tergolong kategori hadis ahad yang merupakan kebalikan dari hadis mutawatir. Hadis ahad sendiri terbagi menjadi 3. Ada hadis yang masyhur, ada hadis yang aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang, dan yang paling bawah adalah hadis gharib atau hadis yang cuma memiliki 1 rawi, diriwayatkan oleh 1 orang. Hadis ahad itu sendiri ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, tergantung kualitas rawi dan sanadnya.
yang mana hadis ahad ini ketika berstatus sahih ini masih belum cukup untuk dijadikan pegangan pasti atau kepastian hukum dalam hal aqaid, sehingga bagi orang yang kurang yakin atau belum meyakini maka tidak menyebabkan orang tersebut menjadi kufur. Meskipun hadis ahad ini ketika derajatnya ini sudah sahih ataupun hasan, ini sudah bisa dijadikan pegangan hukum yang kuat dalam masalah furu'iyah. Falihadza yanbaghi alla yuhsaru fi adadin muayyanin. Maka karena alasan inilah hendaknya jumlah para nabi itu tidak dibatasi fi adadin muayyanin, pada bilangan atau jumlah yang tertentu. Dikarenakan hadis yang menerangkan tentang jumlah keseluruhan nabi itu adalah ada yang menyatakan 124, ada yang mengatakan 224. Ini masih kategori hadis ahad, yang mana kalau dalam urusan aqaid atau akidah ini masih belum bisa dijadikan pegangan kuat. Li'annahu kron sak temene kelakuan iku la yu'manu, ora bisa den sentosake ma'a zikri adadin sertane nyebut ing utawa nutur ing wilangan aksaro kang luwih akeh apa adat min adadihim tinimbang saking wilangane utawa hitungane anbiya apa ayyadkhula yen to manjing, bisa juga dibaca apa ayyudkhala yen to den panjingake fihim ing dalem anbiya sapa man wong laisa kang ora ana sapa man iku minhum setengah saking anbiya. Wala ma'a zikri adadin, ataf pada la yu'manu ma'a zikri adadin. Wala ma'a zikri adadin, lan ora den sentosake sertane nutur ing wilangan aqalla kang luwih kedhi apa adat min adadihim tinimbang saking wilangane anbiya apa ayyakhruja yen to metu, bisa juga dibaca apa ayyukhraja yen to den toake anhum saking anbiya sapa man wong utawa nabi huwa kang utawi man iku minhum setengah saking anbiya ma annal khabar sertane sak temene hadis iku ikhtilafat beda-beda apa riwayatuhu riwayate al khabar aidon halih malih padha karo kaunihi minal ahad wal akhdhu halih utawi ngalap bi zahirihi kelawan zahiri hadis iku yufdi bisa nekake apa al akhdhu bi zahirihi ila mukhalafati zahiri qaulihi maring nulayani ing zahire dawe Allah taala halim wa Allah wa minhum man lam naqsus alaik, nyatane dawuh wa minhum man lam naqsus alaik, wa minhum lan iku setengah saking anbiya man utawi wong utawa nabi lam naqsus kang durung nyeritakake sapa ingsun Allah ing man alaika ing atase sira Muhammad. Li'annahu la yu'manu ma'a dzikri adadin aktsara min adadihim ayyadkhula atau ayyudkhala fihim man laisa minhum. Dikarenakan masih dirasa belum aman atau ada kemungkinan saat adanya penyebutan jumlah yang lebih banyak dari jumlah para nabi yang sebenarnya, masih belum dirasa aman atau masih ada kemungkinan akan masuknya atau dimasukkannya seseorang yang sebenarnya tidak berstatus sebagai nabi atau bukan dari golongan para nabi. Wala ma'a dzikri adadin aqalla min adadihim ayyakhruja atau ayyukhraja anhum man huwa minhum, atau sebaliknya ketika adanya penyebutan jumlah yang lebih sedikit dari jumlah para nabi yang sebenarnya, masih ada kemungkinan seseorang yang dikeluarkan atau tidak dihitung dari golongan para nabi.
ma'annal khabara ikhtalafat riwayatuhu aidon. Sementara hadis-hadis yang menerangkan tentang jumlah keseluruhan para nabi ini riwayatnya masih banyak yang bertentangan atau berbeda-beda. Selain hadis ini juga tergolong kategori hadis yang ahad, riwayatnya pun juga masih berbeda-beda. Sehingga ketika ada hadis yang menyatakan jumlahnya yang lebih sedikit, ini masih ada kemungkinan di situ tidak memasukkan atau tidak menghitung seseorang yang seharusnya sebenarnya dia adalah nabi. Atau sebaliknya, ketika hadis menerangkan tentang jumlah yang lebih banyak dari hadis sebelumnya atau hadis yang lain, ini ada kemungkinan ada orang yang seharusnya bukan nabi tapi malah dihitung. Misalnya seperti Luqman Al-Hakim, ini ada yang menyatakan beliau adalah seorang nabi, ada yang menyatakan beliau tidak sampai berpangkat seorang nabi. Seperti lagi Syam'un, ini ada juga yang menyatakan itu seorang nabi, ada juga yang menyatakan hanya berpangkat wali dan lain-lain sebagainya yang masih bertentangan riwayatnya mengenai apakah statusnya adalah nabi atau bukan. Wal akhdhu bi zahirihi yufdi ila mukhalafati zahiri qoulihi ta'ala wa minhum man lam naqsus 'alaika. Sedangkan kalau kita mengambil secara zahirnya teks hadis ini, maka itu akan menyebabkan bertentangan dengan zahirnya firman Allah Ta'ala dalam surat Ghafir ayat 78, wa minhum man lam naqsus 'alaika, yang artinya dan sebagian dari para rasul atau para nabi ada orang-orang atau para nabi yang belum kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Jadi kalau secara zahirnya ayat ini berarti Allah sendiri telah menyatakan bahwasanya yang disampaikan atau diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini tidaklah kesemuanya, akan tetapi sebagian, dan sebagian lagi ini tidak atau belum diceritakan oleh Allah kepada Nabi. Fal wajibu mongko utahi barang kang wajib iku al imanu iman to ngestoake bihim kelawan anbiya al madhkurina fil Quran wa bi jami'il anbiya ilan kelawan sekabehane para nabi alladzina la yuzkaruna fil Quran. Faman mongko utahi sapane wong iku ulima den weruhi sapa man minhum hali saking anbiya tafsilan kelawan perinci bitorikin kelawan dalan qat'iyyin kang pasti apa tarik wajaba mongko wajib apa al imanu ngistokake bihi kelawan man tafsilan kelawan perinci wa man utawi sapane wong iku ulima den weruhi sapa man minhum ahli saking anbiya ijmalan kelawan gemblengan atau kelawan umum wajaba mongko wajib apa al imanu iman to ngestokake bi kelawan man ijmalan kelawan gemblengan. Fal wajibu al imanu bihim wa bi jami'il anbiya'i, maka yang menjadi kewajiban bagi kita dalam urusan akidah adalah beriman terhadap mereka para nabi yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran wa bi jami'il anbiya'i, dan juga beriman dengan seluruh para nabi yang belum dijelaskan oleh Allah. Faman ulima minhum tafsilan bitariqin qat'iyyin wajabal imanu bihi tafsilan. Maka kesimpulannya, siapapun yang kita ketahui dari para nabi, yang kita ketahui tafsilan secara terperinci bitariqin qat'iyyin dengan jalan atau dalil yang pasti seperti nas Al-Quran ataupun hadis-hadis yang mutawatir, maka wajibal iman bihi tafsilan. Kita pun juga wajib untuk beriman terhadapnya, terhadap nabi tersebut tafsilan secara terperinci. Waman ulima minhum ijmalan wajibal iman bihi ijmalan. Sedangkan siapapun yang kita ketahui dari golongan para nabi secara umum
artinya tidak secara terperinci berdasarkan hadis ataupun dalil nas yang qat'i, maka wajibal imanu bihi ijmalan, maka kita wajib untuk beriman terhadapnya secara umum, secara global. Yang penting di situ Allah telah menyebutkan bahwasanya ada nabi-nabi yang belum diceritakan atau disampaikan oleh Allah, maka kita yakini saja kalau jumlah nabi itu banyak atau lebih dari 25 nabi yang telah dinas dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.